Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Nur Cahyani dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari angkatan tahun 2021 dari kelas A1 dengan NIM 21210013. Di sini saya akan memaparkan satu buah video mengenai hasil tugas wawancara saya untuk memenuhi tugas mata kuliah kurikulum pembelajaran dengan dosen pengampu yaitu Bapak Adi Nurjaman MPD. Berikut ada hasil video wawancara saya, selamat menyaksikan. Baik Ibu, selamat siang. Pak, sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Nur Cahyani dari Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari IKIP Siliwangi. Izin mewawancarai Ibu perihal kurikulum yang ada di SDN Bapak Dasuka. Yang pertama ada, apa pendapat Ibu tentang perubahan kurikulum yang saat ini sedang terjadi di Indonesia dan perubahan kurikulum apa yang saat ini sedang dialami di SDN Bapak Dasuka, Ibu? Terima kasih ya. Ibu coba sekarang menjawab tentang penggunaan kurikulum itu masih KTSP ya, masih kurtilas, bukan KTSP, dari KTSP ke kurtilas itu ya. Kemudian sekarang sedang menjajah ke kurikulum yang Merdeka Belajar, tapi baru survei gitu Ibu, baru selesai ngisi survei, belum 100% dilaksanakan. Nanti akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi mungkin ya, karena kan itu judulnya juga Merdeka Belajar. Jadi kan kami mungkin yang menentukannya. Baik Ibu, untuk pertanyaannya yang kedua Ibu ada lagi ya. Apa pendapat Ibu tentang implementasi pembelajaran tentang Merdeka Belajar? Di implementasi Merdeka Belajar itu disesuaikan mungkin dengan kondisional, yaitu nanti dengan kondisi dan situasi yang saat ini sedang mengalami pandemi, sehingga kami masih bersiap-siap gitulah ya, masih bersiap-siap, tapi itu mungkin akan lebih baik jika menggunakan kurikulum itu. Mungkin masih disiapkan terlebih dahulu ya, masih disiapkan, dimatangkan lagi ya. Dimatangkan lagi, masih dilaksanakan Zoom gitu ya. Sekarang masih persiapannya. Iya Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf saya mengganggu waktunya Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu. Selamat siang Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Nur Cahyani dari Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari IKIP Siliwangi. Sebelumnya izin mewawancarai Ibu mengenai hal kurikulum ya Ibu. Yang pertama ada, apa sih pendapat Ibu tentang perubahan kurikulum yang saat ini sedang terjadi di Indonesia dan perubahan kurikulum apa yang saat ini sedang terjadi dan sedang dialami di SMPN 2 Lembang Ibu? Ya, kalau menurut saya sendiri perubahan kurikulum itu kan memang suatu inovasi dari pemerintah, dari kementerian, dari Menteri Pendidikan itu sendiri ya. Cukup baik ya saat perubahan ini. Mungkin lebih ditekankan lagi untuk sosialisasinya ya, kan sekarang juga sedang di-booming-boomingkan kan hanya perwakilan sekolah gitu ya, beberapa orang yang bagian kurikulum, bagian kesiswaan itu yang mengikuti gitu, kemudian dikembangkan lagi di sekolah. Nah sekarang kan banyak media, jadi kalau misalkan sudah ada perubahan itu bertahap mungkin ya, itu kan kondisional juga dengan keadaan sekolah masing-masing. Kemudian kurikulumnya di sekolah masih kurikulum 2013. Sedangkan kan kita juga tahu sendiri bahwa sekarang itu keadaannya sedang pandemi, jadi pencapaian itu sesuai KD gitu ya. Bahkan ada kompetensi dasar yang dikurangi gitu untuk pencapaian. Ya Ibu, dalam pandemi kali ini mungkin asalnya mau ada wacana
tentang tatap muka juga sepertinya ada yang jadi, ada yang tidak jadi juga ya Ibu ya. Ya, itu kan tatap muka juga kondisional. Kalau misalkan ada yang per sesi, maksudnya siswa 50%, ada yang kalau ada yang kena sakit itu kena wabah itu kan berhenti dulu gitu. Jadi berhenti dulu, nanti masuk lagi gitu. Mungkin ada lagi Ibu satu lagi pertanyaan ya. Apa pendapat Ibu tentang implementasi pembelajaran tentang Merdeka Belajar untuk sekarang? Kalau sejauh yang saya kenal pelajari itu cukup baik ya, karena Merdeka Belajar itu kan jadi tidak hanya difokuskan pada RPP ya. Di RPP juga kan harus gitu ya sesuai, cuman lebih bisa ditekankan lebih ke karakteristik ya. Kalau misalkan Merdeka Belajar itu jadi karakter yang goalnya itu karakter, dimana siswa itu lebih kritis, lebih inovatif, kemudian motivasinya tinggi juga gitu. Jadi lebih inovatif, jadi lebih kritis lah, jadi dia punya pendapat sendiri gitu, pendapat sendiri tapi harus tetap diarahkan oleh gurunya gitu. Jadi tidak terlalu terpaku pada pencapaiannya itu tidak sebatas hanya indikatornya itu gitu, tapi bahkan kalau Merdeka Belajar itu kan karena dikasih kesempatan siswanya, jadi bisa berkembang sendiri gitu. Bahkan pengetahuannya bisa nyari di berbagai media di mana gitu, tapi tetap harus meluruskan dan harus menyimpulkan, menggarisbawahi itu guru. Jadi sebagai fasilitator juga gitu, guru tidak hanya sebagai sumber. Mungkin lebih ke aktif anak ya Bu ya untuk ya itu kan karakter. Mungkin cukup sekian Ibu pertanyaannya dari saya. Mohon maaf jika waktunya Ibu terganggu. Terima kasih juga Ibu telah meluangkan waktunya, dan terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Ibu. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Dian Nur Cahyani dari Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mewawancarai tugas mengenai kurikulum pembelajaran. Di sini ada beberapa pertanyaan yang harus Ibu jawab. Yang pertama itu ada, apa pendapat Ibu tentang perubahan kurikulum yang saat ini sedang terjadi di Indonesia? Menurut saya, dengan situasi pandemi seperti ini, kurikulumnya kan jadi yang dulunya kita memakai kurikulum yang lama, dengan sekarang ini jadi menyesuaikan gitu Mbak. Jadi tapi membuat anak menjadi malas belajar, terus tidak mengerjakan tugas, dan yang hadir misalnya orangnya itu aja gitu. Jadi memang jadinya karena mungkin belajarnya juga harus memakai HP ya, jadi kebanyakan anak-anak bukan belajar, jadi main game lah, yang lain seperti itu. Dan yang terakhir ada, apa sih pendapat Ibu tentang implementasi pembelajaran tentang Merdeka Belajar saat ini gitu Ibu? Merdeka Belajar adalah intinya anak tidak bisa ditekan. Jadi ditekan di sini maksudnya dalam hal apapun. Misalnya kalau kita kan kebanyakan di industri perhotelan ya, sementara peraturan yang ada di sekolah, yang ada di hotel itu harus tetap dilakukan. Tapi dengan Merdeka Belajar ini anak-anak dari penampilannya saja sudah tidak kurang respect gitu ya, apalagi dalam belajarnya merdeka banget gitu. Ya benar ya Ibu, gara-gara pandemi mungkin ya Ibu. Ya karena kelamaan juga. Ya dengan efek ini jadinya ke guru-gurunya juga jadi pusing juga sih Mbak gitu. Betul ya Ibu, jadi anak-anaknya juga kurang nurut ya Ibu kalau misalkan kayak pembelajaran daring ataupun semacamnya juga ya Ibu. Iya, karena yang hadir itu juga gitu. Dari setiap kelas paling yang hadir paling banyak itu 10. Setiap 10 kelas, iya. Mungkin segitu saja Ibu pertanyaan dari saya. Terima kasih juga Ibu telah meluangkan waktunya untuk saya. Terima kasih atas jawaban-jawabannya Ibu juga. Ya, baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih telah menyaksikan hasil dari tugas wawancara saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan mohon maaf juga jika ada pengucapan kata-kata yang kurang tepat dan kurang sopan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.